Halo para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa yang cocok bagi kalian yang sudah kenyang akan cerita regresi maupun sistem. Manhwa ini bercerita tentang seorang pelajar SMA bernama Kang Sunwoo yang harus hidup dengan penuh pertarungan bak neraka di dalam area bawah tanah yang ditempati oleh seluruh petarung terkuat dari seluruh dunia. Awalnya dia diremehkan karena hanyalah seorang bocah, tapi semua itu mulai berubah saat Sunwoo menunjukkan sosoknya yang tanpa rasa takut, bahkan mulai menikmati dan mendominasi hingga menarik semua perhatian sosok berpengaruh dari seluruh dunia yang sebenarnya mengendalikan dunia itu sendiri dari balik layar. Chapter dibuka di malam hari dengan rumah yang tampak tak terawat namun masih ditinggali oleh sebuah keluarga, dan di sana terdengar teriakan. Siapa sangka teriakan itu berasal dari pria ini pasca pahanya terkena benda panas, menunjukkan jika suami istri ini sedang mengalami insiden buruk dan suaminya meminta kepada orang yang menganiayanya agar diberikan waktu sebulan lagi. Hanya saja penagih rentenir ilegal ini takkan bersikap lunak, bahkan dia meminta mereka untuk membayarnya meskipun harus menjual organ yang ada di tubuhnya. Agar peringatan ini dianggap serius, maka dia akan memberikan sebuah hadiah di wajahnya menggunakan benda panas di tangannya. Namun rentenir itu menghentikan tindakannya disebabkan teralihkan oleh wanita ini yang sedang melakukan sesuatu. Dia pun bergerak cepat merampas ponsel wanita itu untuk memeriksa yang sedang dilakukannya. Dirinya yakin jika wanita itu pastinya mencoba untuk memanggil polisi ke rumah ini agar tak disakiti. Hanya saja isi pesan itu tak seperti yang dipikirkannya dan hal itu membuatnya terkejut. Siapa sangka pesan itu ditujukan kepada anaknya dengan memintanya agar tak kembali ke rumah apapun yang terjadi. Seketika raut wajah rentenir ini berubah kegirangan karena melukai anak mereka pasti akan sangat menyenangkan dibanding menghajar mereka berdua. Kedua orang tua ini pun memohon agar anaknya tidak dilibatkan dalam hutang piutang mereka. Tapi pria ini sudah berpengalaman melakukan pekerjaannya, bahkan selalu menikmati momen seperti ini. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikat mereka dan menyumbat mulutnya agar tak berisik. Beberapa saat kemudian suara langkah kaki mulai terdengar dan dia tak sabar bertemu dengan bocah itu. Anak ini bernama Kang Sunwoo dan dia baru saja pulang dari sekolah. Dia pun mulai membuka pintu secara perlahan-lahan hingga keheningan pun terjadi. Ibunya terus menangis sambil memohon agar anaknya dilepaskan, tapi dia tak bisa bersuara. Siapa sangka para rentenir ilegal telah bersembunyi untuk menyambut kedatangannya. Sunwoo berjalan masuk dengan santai, bahkan mengucapkan salam serta memberitahu kedatangannya. Saat melangkahkan kaki lebih dalam, tiba-tiba saja seseorang menyerangnya. Pukulan yang dilancarkan oleh orang itu mengenai telak bagian belakang kepalanya. Namun hal yang mengejutkan baru saja terjadi di mana Sunwoo masih tak tumbang, bahkan mulai bersiap dalam mode bertempur. Jika pukulan itu ditujukan pada manusia normal, maka mereka seharusnya tumbang disebabkan bagian belakang kepala adalah titik fatal, tapi Sunwoo malah bangkit sembari melayangkan tinjunya. Tinju itu bahkan sangat kuat hingga mampu menumbangkan orang dewasa dengan mudah. Rentenir ini pun sangat terkejut bagaimana bisa tinju manusia menghancurkan wajah seseorang separah ini. Dia mulai meneteskan keringatnya disebabkan rasa takut yang sulit dipahaminya. Sunwoo yang tak bergeming menatap tajam seakan dia menantang semua orang di depannya untuk segera menyerangnya. Seketika semua orang mulai menyerangnya secara bersamaan, bahkan tak segan ingin menghabisinya. Namun orang-orang itu harus menerima kenyataan yang mengerikan di mana bocah yang dilawannya sangat tangguh. Satu tinju dari tangan kosongnya bahkan mampu meretakkan tulang rusuk mereka. Kekuatan ini seharusnya tak dimiliki seorang bocah maupun orang dewasa.
Pukulan yang seperti meriam benar-benar membuat tubuh mereka mengalami kerusakan yang sangat fatal. Dengan menyerang di titik yang sama, maka Sun Wo menghancurkan total tulang rusuk orang yang menyerangnya. Pria ini pun tak dapat melakukan apapun dan hanya berteriak kesakitan. Lalu serangan berikutnya kembali datang mengincar Sun Wo, tapi dia mampu menyadarinya. Berkat insting tajamnya, maka Sun Wo segera menangkap kaki pria itu dan dia akan menunjukkan sebuah tendangan yang sebenarnya. Siapa sangka Sun Wo mengincar persendian pria itu hingga menghancurkan tempurung lututnya. Tapi jumlah musuh yang banyak akan menyulitkan Sun Wo seperti yang coba dilakukan pria selanjutnya. Kali ini mereka berhasil mengenai telak kepala Sun Wo, bahkan kursi yang menghantamnya hancur. Namun Sun Wo belum tumbang meskipun mengalami pendarahan. Kursi yang rusak serta tatapan tajam Sun Wo membuat pria ini sangat ketakutan. Dia pun dilemparkan dengan mudah oleh Sun Wo tanpa bisa memberikan perlawanan yang berarti. Bos rentenir ini mulai panik karena bocah yang ditunggunya ternyata adalah seorang monster berwujud manusia. Tapi sekarang dia harus memikirkan sesuatu untuk lolos dari amukan bocah di hadapannya. Dia pun memilih untuk mengancam kedua orang tuanya yang sedang tak berdaya pasca dihajar. Tapi Sun Wo bukanlah bocah naif yang akan dihentikan oleh ancaman murahan seperti itu. Dia bahkan tak segan menggunakan benda panas di tangannya untuk menabrak wajah rentenir itu. Pemandangan mengerikan itu membuat kedua orang tuanya tercengang menyaksikan ketidaknormalan anak mereka. Setelah itu Sun Wo mencabut benda tangannya tanpa menampakkan emosinya. Sementara itu rentenir ini telah kehilangan giginya, bahkan kulit wajahnya telah dirusak. Insiden mengerikan yang dialami rumah ini pun berakhir dalam waktu singkat dengan beberapa orang yang tergeletak di lantai. Setelah itu Sun Wo melepaskan ikatan yang mengekang kedua orang tuanya. Tapi Sun Wo masih bersikap dingin, bahkan hampir tak menunjukkan emosinya. Dia mengingatkan jika orang tuanya tak ingin melihatnya bertarung seperti ini, maka mereka seharusnya tidak semiskin ini. Pasca mengucapkan hal itu Sun Wo pun tumbang disebabkan terlalu memaksakan dirinya dengan menerima dampak serangan. Beralihlah di sebuah rumah sakit di malam yang sama atas insiden yang baru saja terjadi. Para dokter dan perawat benar-benar disibukkan akan kedatangan pasien yang datang secara bersamaan diiringi luka fatal. Lalu terlihat seorang pria yang sangat penasaran akan apa yang terjadi. Perawat di sampingnya pun menjawab jika 10 gangster telah dikalahkan dikarenakan mereka menganiaya pasangan suami istri. Lalu pelaku yang menumbangkan semua gangster itu adalah seorang siswa SMA tanpa bantuan siapapun. Kebenaran itu sangat mengejutkan pria ini, seakan dia tak mempercayainya. Tapi dia harus menerimanya disebabkan orang-orang yang dilihatnya benar-benar telah dihajar. Pria ini meminta bosnya tidak khawatir karena dia sudah meminta bantuan kepada Blackbeard untuk menghabisi bocah itu. Orang ini mengetahui pasti apa yang dikatakan oleh gangster itu hingga menarik perhatiannya. Dia pun menanyakan kepada perawat letak ruangan siswa itu dirawat. Setelah mengetahuinya dia pun bergegas ke sana secepat mungkin. Jika Blackbeard ada di wilayah ini, maka bocah itu dapat menjadi kandidat pertarung terbaik perusahaannya. Beberapa saat kemudian dia pun sampai, tapi sudah terlambat. Bagaimana tidak, Blackbeard telah tiba lebih dulu, bahkan mereka sudah saling berhadapan. Manusia bertubuh raksasa ini tak menyangka jika dia dipanggil untuk mengurus seorang bocah SMA. Dia meminta maaf karena harus melakukan ini, dan berharap bocah di depan tidak akan menyalahkannya. Ini adalah cara kerja dunia di mana yang lemah akan dilahap oleh yang kuat dan yang lemah seharusnya hanya menerima nasibnya tanpa melakukan perlawanan hingga dia tidak harus berakhir seperti ini. Tapi tetap saja Blackbeard ini menganggap bocah di depannya sangat menarik karena tak ketakutan walau sudah melihat tubuh raksasanya.
Tak hanya itu, Sunwo bahkan menatap tajam sambil membuka infus di tangannya seakan dia bersiap untuk berperang. Jika tubuhnya tidak bisa membuat bocah di hadapannya ketakutan, maka pria ini akan mengajarkannya melalui rasa sakit. Hanya saja Sunwo takkan diam begitu saja, bahkan dia segera melesatkan tinju dari tangan kecilnya menuju kepada musuhnya. Orang yang melihatnya di balik pintu ruangan terkesan akan kecepatan Sunwo yang bereaksi dengan cepat. Namun siapa sangka Blackbeard ini malah menjatuhkannya dengan mudah seakan dia sedang menepuk serangga. Walau terlihat seperti serangan sederhana, tapi kerusakan yang diberikannya sangat fatal dengan Sunwo yang harus terbentur keras di lantai. Pria ini telah menduga jika bocah itu pasti takkan mampu berbuat apapun menghadapi tubuh Super Blackbeard. Lalu si raksasa ini mengatakan jika bocah di hadapannya hanya akan berakhir dengan kematian dan semakin melawan hanya akan membuatnya kesakitan. Tapi dia dikejutkan akan Sunwo yang masih mampu berdiri pasca terkena serangannya. Tak hanya itu, Sunwo menganggap si raksasa di depannya hanya memiliki otot besar tapi kekuatannya masih lemah. Ucapan yang terdengar meremehkan membuat pria ini sangat murka. Maka dari itu dia takkan sungkan lagi untuk mematahkan tiap bagian tubuhnya sebelum menghabisinya. Sementara itu pria di luar ruangan sangat panik dan merasa harus menolong bocah itu. Namun kali ini Sunwo berhasil menghindari serangan, bahkan dia menyerang lengan lawannya. Kemudian dia melancarkan sebuah tendangan yang sangat telak tepat ke wajah raksasa itu. Hal ini membuat orang ini tercengang tanpa bisa berkata apapun. Bagaimana tidak dia melihat tendangan seorang bocah SMA mampu memberikan dampak yang sangat hebat seperti ini. Tapi dia juga belum pernah mendengar jika kelompok Blackbeard berhasil dikalahkan. Siapa sangka si raksasa itu berhasil menjaga kehormatannya dengan menjadikan tangannya penyangga untuk menghentikan tubuhnya yang harusnya terjatuh menyentuh lantai. Orang ini mulai yakin kembali jika kelompok yang dikenal sebagai raja fisik di dunia ini pastinya takkan kalah. Pria ini mengakui tendangan bocah yang dilawannya cukup keras, tapi hal seperti ini takkan menumbangkannya. Tapi siapa sangka Sunwo malah kembali melayangkan tinjunya hingga pria besar itu menabrak lantai, dan hal ini membuktikan jika Sunwo bukanlah tipe orang yang suka bertele-tele. Orang ini kembali terkejut bagaimana bisa seorang bocah memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia seakan tak ingin memberikan kesempatan kepada targetnya untuk bangkit dengan terus menghujaninya dengan tinju tanpa henti. Pria raksasa ini mulai merasakan rasa sakit, tapi dia juga tak ingin menyerah. Dia pun memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan tubuh Sunwo yang kecil hingga mencekiknya. Pria ini tertawa karena salah satu teknik pamungkasnya adalah meremukkan tubuh mangsanya, dan Sunwo malah secara sukarela masuk ke dalam jangkauannya. Dengan kekuatan ototnya yang luar biasa, maka tiada yang pernah lolos dari kematian. Dia terus tertawa karena sebentar lagi suara tulang yang remuk akan mulai terdengar, dan hal itu membuatnya sangat senang. Di saat yang sama pria ini mulai menerobos masuk sambil meminta pertarungan dihentikan. Hanya saja si raksasa ini telah mendapatkan mangsanya dan dia harus mengakhiri hidupnya. Tetapi pria ini kembali dikejutkan akan sesuatu yang tersaji di depan kedua matanya, di mana Sunwo malah mencoba melakukan perlawanan tanpa peduli pada kuncian yang didapatnya. Si raksasa ini tak mengerti kenapa bocah ini masih bisa bergerak, padahal dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi tak hanya bergerak, tapi bocah ini malah melakukan perlawanan untuk meloloskan diri. Semua musuh yang dihadapinya selalu remuk pasca terkena tekniknya, tapi sekarang tulang bocah di depannya tidaklah rusak. Dia sulit mempercayainya dengan terus bersikeras menghancurkan tulang punggung Sunwo. Tapi suara retakan bahkan tak terdengar, ditambah Sunwo yang hampir meloloskan diri. Siapa sangka Sunwo memutuskan untuk menyundul muka lawannya dengan sangat keras menggunakan kepalanya.
Pria raksasa ini tak paham bagaimana bisa tulang manusia sangat kuat seakan dia sedang mencoba meremukkan sebuah logam. Sunwo yang hanya bertarung dengan nalurinya terus menyundulnya dengan sangat telak hingga menghancurkan lantai. Baik dari wajah maupun gigi si raksasa ini mulai tak tampak seperti manusia. Meski kuncian musuhnya melemah, tapi Sunwo tak peduli dengan hanya ingin menghancurkan lawannya. Di saat yang sama pria yang menonton pertarungan itu meminta Sunwo untuk berhenti karena Blackbeard tersebut sudah tak sadarkan diri. Dia berharap Sunwo menenangkan dirinya dengan tidak berbuat terlalu jauh lagi. Jika semakin parah, maka akan sulit untuk membereskan semuanya. Dia pun menelpon pihak rumah sakit dengan meminta mereka datang untuk mengurus pria besar yang mengalami luka kecelakaan di wajahnya. Lalu Sunwo menanyakan siapa pria di hadapannya dan apakah dia bagian dari si raksasa itu. Namun pria itu tak membenarkannya, bahkan dia ingin menjalani kerja sama dengannya. Tapi Sunwo tak mengerti maksud pria itu dan dia butuh penjelasan. Di saat yang sama beberapa orang yang mengenakan perlengkapan aneh mendatangi ruangan. Mereka mengkonfirmasi target pembersihan dan akan memulainya. Lalu mereka mulai membawa tubuh si raksasa itu meninggalkan ruangan. Sunwo tak paham kenapa orang-orang di sekitarnya tampak sangat aneh. Setelah itu pria ini memberkati sesuatu yang akan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi Sunwo. Tapi hal itu tidaklah gratis di mana Sunwo hanya perlu bertarung untuk mewakili tuannya. Namun Sunwo malah meremukkan kartu itu sambil meminta orang aneh di depannya untuk pergi. Sunwo menegaskan jika dia tidaklah tertarik untuk mendapatkan uang dengan bertarung. Dia tak ingin terlibat dalam sebuah penipuan dan berharap orang di belakangnya tidak menemuinya lagi. Pria ini mengerti, tapi dia akan menunggu karena Sunwo mungkin saja akan berubah pikiran. Setelah kejadian itu Sunwo memasuki toilet untuk menyegarkan wajahnya dengan membasuhnya. Meskipun hidupnya berantakan, tapi Sunwo bertekad untuk memenuhi keinginan ibunya, yaitu tidak pernah terlibat dalam pertarungan apapun. Di saat yang sama ayahnya datang sambil mempertanyakan kenapa anaknya di tempat ini padahal dia seharusnya masih dirawat. Dia ingin putranya tidak pergi dengan keadaan yang seperti itu. Dengan wajah kesal Sunwo menanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas keadaan ini. Padahal ayahnya adalah juara boxing bahkan mendapatkan tawaran, tapi kenapa dia malah berakhir dengan hutan besar? Sampai saat ini Sunwo tidak mengetahui kenapa ayahnya dikeluarkan dari tim nasional boxing. Jika saja dia tetap mengabaikan harga dirinya dan mulai mengangkat tinjunya, maka ibunya yang sakit pasti mendapatkan perawatan serta hidup yang lebih baik. Hanya saja ayahnya tidak menjawab pertanyaan itu, dan memalingkan wajah sembari meminta Sunwo tidak meninggalkan rumah sakit dalam keadaan yang belum pulih sepenuhnya. Beberapa saat kemudian Sunwo merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Dia pun terjatuh dan menduga jika mungkin saja dirinya kurang tidur belakangan ini. Namun terdapat perasaan aneh di mana saat melihat ayahnya kepalanya selalu saja sakit dan Sunwo menganggap hal itu bukanlah penyebabnya. Dia juga sangat membenci ayahnya, bahkan selalu pulang dengan membawa uang yang hanya cukup untuk 1 minggu diiringi luka-luka di tubuhnya. Tak hanya itu, dia bahkan berlutut di hadapan para orang tua pembuli yang Sunwo hajar. Maka dari itu Sunwo tak ingin bergantung pada ayahnya karena tak ingin ayahnya berpikir jika dia telah melakukan semua hal yang diperlukan sebagai seorang ayah. Tetapi sebagai seorang anak SMA dia sangat sulit mendapatkan uang, bahkan menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya sangat sulit. Terkadang terdapat siswa kaya yang ingin menjadikannya budak, tapi Sunwo tak ingin membuang harga dirinya. Karena para pembuli itu mengganggunya, maka hutang Sunwo terhadap ayahnya semakin banyak karena saat di hadapan para komite sekolah, maka dirinya lah yang dianggap bersalah. Walau hidupnya serasa di tepi jurang, tapi Sunwo tak bisa mengabaikan ibunya yang sudah sangat baik padanya.
Beberapa waktu kemudian Sunwoo terbangun diiringi rasa terkejutnya. Dia tak menyangka dirinya akan pingsan saat mengalami sakit kepala itu, bahkan telah dipindahkan di ruang perawatan. Lalu dia terdiam sesaat saat melihat sebuah pesan dari ayahnya. Pesan itu berisi jika ayahnya ingin memberitahukan sesuatu yang seharusnya tak dapat disembunyikan lagi. Tapi Sunwoo makin kesal karena ayahnya nampaknya sedang bermain-main dengannya. Setelah itu Sunwoo mencoba menelpon ibunya untuk mengetahui keadaannya. Namun ibunya malah memintanya tidak pulang disebabkan adanya gangster yang bersembunyi dan hal itu sangat berbahaya. Siapa sangka ibunya telah memindahkan Sunwoo ke rumah sakit lain dan memintanya untuk tidak datang. Dia juga meminta Sunwoo tidak khawatir karena dia sedang bersembunyi di motel dekat kantor polisi, jadi dia seharusnya tidak khawatir. Sunwoo sangat kesal dan terus menyalahkan dirinya karena jika dia tidak berurusan dengan orang-orang itu maka ibunya pasti takkan kesulitan seperti ini. Walau ibunya sudah melarangnya datang, tapi Sunwoo tak bisa mengabaikannya. Di saat yang sama ayahnya tiba-tiba saja menelpon. Namun orang itu bukanlah ayahnya melainkan rekan kerjanya dan mengabarkan jika ayahnya telah terjatuh. Meski masih hidup tapi keadaannya sangat parah, bahkan beberapa bagian tubuhnya telah patah. Beberapa saat kemudian Sunwoo tiba di hadapan ayahnya yang dipenuhi dengan perban. Tak hanya itu, biaya operasinya sangat mahal ditambah perawatan tambahan untuk beberapa tahun ke depan. Sunwoo tak tahu harus berbuat apa karena kemalangan terus saja menimpanya tanpa henti. Mentalnya seakan ingin hancur, tapi dia harus memikirkan suatu cara demi kedua orang tuanya. Di saat itulah dia teringat akan penawaran orang yang ditemuinya untuk menghasilkan uang. Dia pun segera berlari ke ruangan di mana dia membuang kartu nama tersebut. Tapi tempat sampah itu telah kosong, menunjukkan jika petugas kebersihan telah membuangnya. Dia mulai putus asa karena tak memiliki cara untuk menolong ayah dan ibunya yang sakit. Di saat itulah orang yang memberikan kartu nama itu muncul di balik pintu. Dia menduga jika Sunwoo tampaknya telah berubah pikiran dengan mencoba mengais kesempatan yang telah dibuangnya. Sunwoo mengerti dan tanpa basa-basi dia menanyakan bayaran yang akan diterimanya. Saat pria itu mengatakan nominalnya maka Sunwoo sangat terkejut akan bayaran yang terlalu besar. Pria ini juga memberitahu jika Sunwoo dapat menghasilkan uang meskipun tidak menang jika dia mendapatkan popularitas. Sekarang semua tergantung dirinya dan apakah dia benar-benar ingin mengubah nasibnya dengan rela terjun ke dalam dunia yang bagaikan neraka. Pria ini pun meminta Sunwoo untuk membaca kontrak mereka sebelum menandatanganinya. Sunwoo dapat melihat jika dia akan mendaftar sebagai anggota Fighting War dan hanya dengan melihat namanya maka siapapun dapat menduga apa yang akan terjadi. Pria ini menegaskan jika Fighting War merupakan sebuah pertarungan bawah tanah rahasia di mana para pertarung di seluruh dunia berkumpul dengan kemampuan fisik yang mengerikan dan dibekali berbagai obat doping. Sunwoo mengetahui jika doping adalah kondisi ketika seseorang menggunakan obat terlarang untuk meningkatkan performanya, tapi Sunwoo enggan memakainya. Pria itu pun memperlihatkan beberapa jenis doping yang selalu digunakan oleh para petarung. Obat ini bukanlah doping biasa, tergantung pada tipenya, bahkan dapat membuat pria tua yang hampir sekarat menjadi sangat kuat. Doping hanyalah sebuah pilihan dan tidak ada paksaan untuk menggunakan maupun tidak menggunakannya. Sebelum pembicaraan ini lebih lanjut, Sunwoo sangat penasaran siapa sebenarnya orang di depannya. Pria ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Kim Min Sok yang merupakan seorang pembina untuk beberapa pertarung yang akan mengikuti Fighting War. Min Sok merasa Sunwoo tak perlu terburu-buru karena dia juga pastinya akan mengetahui semuanya terkait Fighting War. Tapi yang jadi perhatian adalah sebuah fakta di mana belum ada petarung yang menang tanpa menggunakan doping.
Walau Sunwo tak ingin memakainya, tapi dia akan lebih sering mendengar dan melihat terkait obat doping itu. Jika dia berhasil lolos ke dalam turnamen dan menduduki top 20, maka Sunwo dapat memilih sponsornya. Sunwo merasa sudah cukup mendengar semuanya, tapi dia benar-benar membutuhkan uang sekarang ini. Tapi Min Sok sangat menyayangkan karena Sunwo hanya akan dibayar melalui turnamen. Hal itu tentu saja mengejutkan Sunwo karena dia ingin segera mendapatkan uang itu. Lalu Min Sok memintanya tenang karena dia mengetahui jika Sunwo membutuhkan uang demi operasi orang tuanya serta keamanan mereka. Sunwo cukup terkejut karena Min Sok bisa mengetahui kondisi keluarganya. Kemudian Min Sok menegaskan jika Sunwo bisa bertarung untuk bosnya dan dia akan mengurus orang tuanya, bahkan semua biaya perawatan maupun keamanannya. Tak hanya itu, dia juga akan menjauhkan mereka dari para rentenir. Hanya saja Sunwo sulit mempercayai semua itu karena masalahnya seakan dapat diatasi dengan mudah. Di saat yang sama ibunya tiba-tiba saja menelpon. Lalu ibunya memberitahu jika dia mendengar Sunwo telah membayarkan biaya rumah sakit ayahnya dan mengirim beberapa pengawal untuk menjaga dirinya. Min Sok pun menyela dan meminta Sunwo memikirkan pertarungannya karena semua masalahnya telah diatasi. Sebagai rekan, Min Sok mengatakan jika dia dan bosnya tak punya pilihan selain memilih bocah sepertinya untuk bertarung. Sunwo seketika paham dan menyuruh ibunya tidak khawatir karena orang-orang yang datang padanya adalah penjaganya. Kemudian Sunwo yang mulai serius menanyakan apa dia hanya perlu menang untuk mendapatkan hadiah sebesar 10 miliar won. Min Sok menjelaskan jika hadiah itu hanyalah uang dasar karena makin banyak orang yang bertaruh untuknya, maka hadiahnya juga akan naik. Tubuh Sunwo tak hentinya gemetar karena dengan sebuah kemenangan maka hidupnya akan berubah drastis dalam waktu singkat. Tak sampai di situ saja, Min Sok membocorkan jika hadiah itu hanyalah milik petarung kelas bawah. Jika Sunwo berhasil naik peringkat bahkan menarik perhatian sponsor besar, maka dia akan mendapatkan bayaran yang tak pernah dibayangkannya. Tapi kebanyakan kontestan bisa kehilangan nyawa bahkan menjadi cacat fisik. Sejauh ini hanya 10% kandidat yang berhasil lolos tanpa terluka dalam bertarung. Sunwo terkejut karena kematian seharusnya membuat tempat itu menjadi perhatian pemerintah bahkan ditutup. Min Sok pun kembali menjelaskan jika kematian yang begitu banyak selalu tersimpan secara rahasia. Ketika Sunwo menandatangani dokumen ini, maka sebuah alibi untuk menciptakan kematian dimulai. Hal ini jugalah yang menjadi alasan kenapa Fighting War dibentuk oleh rumah sakit, agar lebih mudah menciptakan alibi kematian. Caranya, Sunwo hanya perlu berpartisipasi dengan tertangkap oleh kamera di lokasi tertentu untuk membeli sesuatu terkait obat-obatan. Setelah itu pihak rumah sakit akan mampu membuat alibi kematian baik disebabkan beberapa penyakit maupun efek samping obat yang dibelinya. Sunwo mulai mengerti, tapi apa yang terjadi jika dia berani melaporkan terkait Fighting War? Jika hal itu terjadi, maka pihak rumah sakit yang merupakan tempat Fighting War dibentuk akan menggambarkan dirinya sebagai pecandu narkoba yang sudah kehilangan akal, ditambah orang-orang takkan mempercayai adanya turnamen seperti itu di era sekarang. Tapi Min Sok meminta Sunwo tidak memikirkannya, karena saat menyetujui dokumen itu, maka dia sudah dianggap meninggal oleh dunia. Maka dari itu Min Sok ingin Sunwo memutuskan apakah dirinya bersedia melakukannya atau mundur sebagai pengecut. Kebanyakan orang membutuhkan beberapa hari untuk menyetujuinya, dan dia akan memberikan waktu itu kepada calon rekan di depannya. Namun Sunwo tak ingin bertele-tele dengan hanya meminta Min Sok menepati janjinya. Pasca selesai menandatanganinya, Min Sok tersenyum lebar. Lalu seseorang datang dari belakang sambil menyuntikkan sesuatu kepada Sunwo. Saat kesadarannya mulai sirna, Min Sok memintanya tidak khawatir karena dia hanya akan terbius.
Semua itu dilakukan untuk membawanya ke dalam arena dan Sunwoo harus menang agar operasi serta pengawalan orang tuanya benar-benar dilanjutkan. Beberapa saat kemudian Sunwoo mulai membuka matanya. Dia melihat seseorang sedang membawanya ke sebuah tempat. Tempat itu sangat asing dan sebuah cahaya berada di balik lorong ini. Dia pun menanyakan kemana orang itu akan membawanya. Orang ini memintanya diam karena dia pasti akan mengetahui, tapi dia akan mengucapkan selamat datang di neraka. Sementara itu di sebuah perusahaan yang telah memilih Sunwoo sebagai petarungnya. Di sana Min Sok sedang bertemu dengan wakil ketua grup Hosin yang bernama Yinwoo. Dia mempertanyakan apakah pilihan yang diambil oleh Min Sok adalah keputusan yang masuk akal. Bagaimana tidak dia menggunakan anak SMA sebagai perwakilan petarungnya meskipun dia telah mengalahkan Blackbeard. Min Sok tak menyalahkan anggapan bosnya karena siapapun pasti akan menertawakan keputusan ini. Ucapan itu membuat Yinwoo kesal dan kenapa dia tidak mencari kandidat lain. Bagi Min Sok semakin terlihat konyol sesuatu maka perhatian musuh akan teralihkan dan langkah yang tepat adalah membuat meremehkan perwakilan perusahaan ini. Yinwoo menduga jika Min Sok berpikiran seorang pelajar akan bisa menjatuhkan saingannya dalam perusahaan. Lalu Min Sok mengungkapkan hal yang mencengangkan pasca memeriksa tubuh bocah itu sesudah terkena serangan fisik tubuh Super Blackbeard. Kondisinya benar-benar di luar ekspektasi dan hal itulah bagian yang paling menarik. Yinwoo tidak pernah melihat raut wajah Min Sok yang seperti ini seakan dia sangat tertarik dan hal itu membuatnya penasaran. Di sisi lain Sunwoo yang mendapatkan kesadaran penuhnya tiba-tiba saja mendapatkan sebuah perlakuan yang buruk. Namun orang yang memegang senjata itu menyuruhnya segera menyingkir dari bocah di depannya. Pria itu pun meminta maaf karena dia hanya bercanda disebabkan lawannya masih belum bangun. Lalu sebuah drone menghampirinya dan terdengar suara yang memintanya segera bangun karena pemeriksaan telah selesai. Sunwoo sedikit bingung akan apa yang terjadi bahkan tak mengetahui di mana dia berada. Kemudian sebuah suara drone memberitahu jika pertarungan sebentar lagi akan dimulai. Pertarungan pertama ini akan menentukan kesesuaian dari 200 petarung setelah memasuki area pertarungan utama. Ronde ini adalah pertarungan tes doping dan semua kandidat akan diberikan beberapa tipe doping yang mampu meningkatkan kemampuan fisik mereka. Tak hanya itu para VIP yang menonton siaran akan memasang taruhan. Di sisi lain orang yang akan menjadi lawan Sunwoo telah mengambil dopingnya. Sejauh ini Sunwoo sudah mengingkari janjinya untuk tidak bertarung, namun dia tidak bisa mengingkari janji terakhirnya terkait penggunaan obat-obatan terlarang. Lalu Sunwoo dikejutkan akan kejadian aneh yang dialami lawannya, di mana tubuhnya tiba-tiba saja bergerak sendiri seakan telah berkecamuk. Pria ini merasa tubuhnya telah dipenuhi kekuatan yang luar biasa. Sunwoo yang baru pertama kali melihat kejadian ini sangat terkejut. Namun musuhnya takkan bersikap lunak dengan segera datang menyerangnya. Berkat insting tajam Sunwoo dia berhasil menghindar tapi kerusakan yang ditimbulkan lawannya sudah di luar nalar. Sunwoo tak menyangka lawan tandingnya adalah seorang monster. Beberapa saat yang lalu pria itu seharusnya hanya memiliki tubuh kurus, tapi sekarang ototnya telah ditingkatkan. Pria ini bernama Han Kyol dan tak menyangka dirinya telah mendapatkan jackpot dengan power doping. Langkah awal untuk merayakan kekuatan ini maka dia akan menghancurkan bocah di hadapannya. Dia pun segera melompat dan tiba tepat di depan Sunwoo. Dia menanyakan bagaimana cara Sunwoo ingin memilih kematiannya. Namun dalam waktu singkat itu Sunwoo melepaskan tinjunya hingga mengenai wajah lawannya. Setelah itu dia mundur beberapa langkah untuk menjaga jaraknya. Meski tak tahu alasan kenapa bocah di hadapannya tidak menggunakan dopingnya, tapi dia tetap saja takkan mengasihaninya.
Setelah mengamati dengan pukulannya, Sun Wo menyadari jika kecepatan reaksi Han Kiol tidaklah meningkat. Jika dia pelan-pelan mendekatinya sambil membuat celah, maka Sun Wo yakin sebuah kesempatan akan terbuka. Namun Han Kiol sudah tidak sabar lagi untuk menghabisinya dengan segera melompat ke arahnya. Kekuatan fisik yang ditingkatkan itu membuat kecepatan Han Kiol meningkat, bahkan tinjunya mengenai targetnya. Di sisi lain, Sun Wo tak tahu bagaimana dia bisa mengimbangi monster ini sambil mengincar wajahnya. Tapi bukan berarti dia menyerah dan Sun Wo mencoba menyerang balik dengan memutar tubuhnya untuk memberikan sebuah tendangan. Namun upayanya digagalkan dengan mudah oleh Han Kiol yang menabraknya. Walau tidak mengenai titik vitalnya, tapi tetap saja Sun Wo merasa kesakitan. Kemudian Han Kiol menangkap kakinya agar mangsanya tidak melarikan diri. Siapa sangka dia menabrakkan tubuh Sun Wo menuju lantai. Hal ini membuat Sun Wo berlumuran darah, menunjukkan dia tersiksa. Han Kiol terus tertawa karena hal ini sangatlah menyenangkan. Tapi sekarang dia akan mengakhirinya dengan sebuah serangan yang spektakuler. Siapa sangka Han Kiol melompat lalu berani menjatuhkan tubuhnya mengarah kepada Sun Wo. Dengan mengakhiri hidup bocah di bawahnya, maka Han Kiol akan terus menang demi menjadi sang raja yang terkuat. Dia menabrak Sun Wo dengan sangat kuat dengan mengincar bagian tulang rusuknya. Baginya mengincar titik vital ini akan sangat menyenangkan dibandingkan tempat lain. Dia sangat menikmatinya saat seseorang tak bisa bernapas hingga kematiannya menjemputnya. Di sisi lain, Min Sok telah memberitahu bosnya jika dia telah menemukan hal tak normal dalam tubuh Sun Wo, di mana tulangnya 10 kali lebih padat dibandingkan dari manusia normal. Hal ini menunjukkan jika Sun Wo berpotensi menjadi monster yang sangat menakutkan, bahkan menjadi raja dalam area bawah tanah. Han Kiol yang sebelumnya tertawa kini sangat terkejut akan yang dilihatnya, di mana Sun Wo masih bisa bergerak, bahkan mulai menyingkirkan kakinya. Tak sampai di situ saja, dia bahkan melayangkan sebuah serangan ke arahnya dengan gerakan yang hebat. Meski tak mengerti apa yang terjadi, tapi Han Kiol hanya perlu menangkapnya lalu menghantamnya ke lantai arena. Namun usahanya digagalkan oleh Sun Wo yang mengetahui niatnya. Setelah lolos dari area berbahaya, maka Sun Wo segera menjaga jaraknya. Han Kiol terus mempertanyakan bagaimana bisa seseorang bertahan tanpa menggunakan doping. Di saat yang sama dia merasakan efek samping dari penggunaan doping karena belum menyesuaikan diri dengan sensasinya. Di sisi lain, Sun Wo yakin jika lawannya tidak memiliki peningkatan stamina selain peningkatan ototnya. Maka dari itu dia hanya perlu menghindar agar tak tertangkap sembari melesatkan tinjunya. Tetapi untuk melakukan hal itu, maka Sun Wo harus memperpendek jarak mereka. Seketika Han Kiol tertawa karena mangsanya malah datang sendiri ke arahnya. Dia pun mencoba menangkap Sun Wo namun terus saja gagal. Sembari menghindar, Sun Wo malah melesatkan tinju yang mengenai wajahnya. Meski berhasil, tapi tinju seperti itu pastinya belum cukup mengalahkannya. Maka dari itu Sun Wo harus menghindari serangan sambil memukulnya secara sepihak. Saat tinjunya mulai berbenturan, maka dia akan terus menerobos tanpa memberikan kesempatan kepada lawannya. Han Kiol benar-benar telah dipojokkan dan kini pertahanannya terbuka lebar. Maka dari itu Sun Wo takkan melewatkan kesempatan ini untuk mendaratkan pukulan yang lebih kuat. Dia mengambil gerakan ancang-ancang untuk melesatkan tinjunya. Hanya saja Han Kiol malah menangkap kedua tangannya. Siapa sangka dia hanya berpura-pura dengan membiarkan Sun Wo untuk memukulnya karena dia benar-benar seperti belut yang sulit tertangkap. Namun Sun Wo malah mengatakan jika dia juga dengan sengaja membiarkan kedua tangannya tertangkap. Lalu dia menanyakan apakah Han Kiol mengetahui kenapa seekor kangguru mencengkram tangan lawannya sebelum menyerang.
Semua itu demi sebuah momen seperti ini untuk melancarkan tendangan terkuat miliknya. Serangan itu sangat kuat hingga membuat Han Kiol terlempar ke belakang. Dia mencoba untuk bangkit namun tubuhnya terus gemetar seakan dia kehilangan kekuatannya. Han Kiol tak bisa menerima kenyataan jika seorang bocah mengalahkannya tanpa menggunakan doping. Lalu dia melihat doping yang seharusnya menjadi milik Sunwoo. Dia berpikiran jika satu dosis doping saja memberinya kekuatan hebat, maka menambahnya pasti sangat menguntungkan. Sunwoo yang melihat tindakan itu segera berlari untuk menghentikannya. Hanya saja semuanya telah terlambat dan Han Kiol berhasil menyuntikkan doping tipe peningkatan stamina. Dia pun menyambut kedatangan Sunwoo dengan sebuah tabrakan terbuka. Han Kiol dapat merasakan jika tubuhnya telah sempurna dengan peningkatan stamina ini. Maka dari itu dia hanya perlu menghancurkan bocah yang dilawannya tanpa membiarkan siapapun mengenali lagi wajahnya. Serangan itu membuat Sunwoo tergeletak di lantai tanpa pergerakan apapun lagi. Lalu Han Kiol datang sambil meminta drone di sampingnya tidak menghalanginya. Dia tak ingin pertarungan ini berakhir dengan cara yang sangat membosankan. Maka dari itu dia menyiksa Sunwoo karena telah berani melawannya. Han Kiol adalah tipe orang yang selalu tertarik saat menyaksikan mangsanya kehilangan hidupnya. Bola mata Sunwoo mulai memutih seakan kehilangan kesadarannya. Tapi kejadian tak terduga terjadi di mana Han Kiol tiba-tiba saja tumbang dengan sendirinya. Pertarungan itu pun berakhir dengan kemenangan mutlak yang diraih oleh Sunwoo. Min Sok mengungkapkan jika Han Kiol telah overdosis doping. Sejauh ini tingkat keselamatan seseorang yang mencoba dua doping sekaligus adalah hal yang hampir mustahil. Yinwo tak menyangka jika bocah itu memiliki tulang yang tak mudah hancur, tapi arena itu diisi oleh para monster yang jauh lebih mengerikan. Min Sok mengingatkan dengan kemampuan perusahaan mereka bisa meningkatkan otot dan organ serta hormon seseorang melalui doping khusus. Tapi terdapat satu hal yang tak bisa dilakukan, yaitu meningkatkan kekuatan tulang dan Sunwoo terlahir dengan berkah tersebut. Pria ini mengerti dan hanya ingin melihat aksi Sunwoo setelah memasuki arena utama. Tugas untuk menyiapkan pertarung akan dilakukan oleh Min Sok. Langkah awal dia akan memberikan perawatan kepada Sunwoo karena dia telah menang tanpa doping hingga lukanya lebih banyak. Setelah itu maka dia akan bertarung dengan para monster lainnya yang telah selamat dari tes doping. Sementara itu di ruang perawatan Sunwoo terus memikirkan pertarungan yang dialaminya. Dia tak menyangka dirinya telah menghabisi seseorang meskipun secara tidak langsung. Meski hidup dengan cara ini sangat kotor dan kejam, tapi dia harus memikirkan nasib kedua orang tuanya. Jadi tak ada alasan untuk ragu dan dia pasti akan mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Beberapa saat kemudian sebuah suara terdengar di mana semua peserta yang lolos akan dipindahkan ke lobi. Orang yang sudah menangani perawatan Sunwoo memintanya untuk mengikuti drone yang selalu menempel padanya sebagai penunjuk jalan. Tapi sebelum itu dia mengingatkan agar Sunwoo tidak melakukan hal konyol karena para drone penjaga dilengkapi senjata mematikan. Sunwoo pun mulai mengikuti drone penjaga itu dengan menyusuri lorong. Dia tak menyangka dirinya benar-benar berada di ruang bawah tanah, tapi fasilitas di tempat sangat menakjubkan. Sunwoo berharap bisa berbicara dengan ibunya untuk mengetahui kabarnya, tapi dia belum bisa melakukannya. Maka dari itu dia harus bertahan apapun yang terjadi walau harus menjadi monster. Selama di sekolah Sunwoo selalu menahan dirinya dan saat lepas kendali maka orang-orang akan menyebutnya sebagai monster. Tapi tempat ini sangat berbeda dengan diisi oleh manusia yang jauh dari kata normal. Hal ini menunjukkan jika Fighting War adalah wadah bagi semua monster aneh di dunia untuk saling menggigit. Setelah berjalan cukup jauh akhirnya dia telah memasuki lobi. Pemandangan di depannya membuat dia tercengang.
Bagaimana tidak terdapat 124 peserta yang lolos dari ujian tes doping dan mereka semua sudah sangat jauh dari kenormalan. Kebanyakan dari mereka memiliki tubuh yang sangat terlatih, bahkan dipenuhi luka menunjukkan hidup yang dijalaninya sangat keras. Hanya dengan melihatnya Sunwoo yakin semua orang ini memiliki level yang berbeda dari lawan pertamanya. Saat ini dia hanya perlu mengikuti aturan dengan tidak terlibat dalam pertarungan yang tak resmi. Hanya saja seseorang malah mengganggu karena penasaran kenapa seorang bocah SMA tersesat di tempat ini. Walau kesal, tapi Sunwoo ingin menghindari pertarungan yang tak berguna sebelum pertarungan resmi dimulai. Hanya saja Sunwoo telah menarik banyak perhatian ditambah dia memenangkan tes pertama tanpa menggunakan doping. Dengan melihat seragam yang dikenakannya, maka pria ini yakin para sponsor ingin melihat tontonan yang menyedihkan dengan menyiksa seorang bocah lemah. Lalu orang ini merasa bosan dan memutuskan untuk bermain dengan bocah itu. Hanya saja rekannya meminta agar dia segera mengalihkan pandangannya karena bocah itu sudah diincar oleh orang lain. Siapa sangka seseorang bertubuh besar telah berada di belakang Sunwoo dengan terus memanggilnya. Karena dia tak menjawab, maka pria ini akan memberinya pelajaran yang berarti. Sunwoo telah mencoba bersabar, tapi dia nampaknya tak memiliki pilihan. Untuk bertahan di tempat ini, maka dia tidak boleh menampakkan kelemahannya dengan bersikap layaknya monster tanpa rasa takut. Keduanya pun secara bersamaan melancarkan serangannya dan bentrokan ini murni tanpa penggunaan doping. Namun seseorang ikut campur dengan menepis tangan pria besar sebelumnya. Hal itu membuat pria besar itu menanyakan arti dari tindakan ikut campur ini. Orang yang menolong Sunwoo pun mengatakan jika pertarungan resmi belum dimulai jadi sebaiknya mereka tak membuat keributan. Hanya saja orang ini tampak tak bersahabat, bahkan dia segera mencengkram tangannya. Dia tertawa karena lengan pengganggunya telah berada dalam kendalinya. Walau lengannya tampak tak baik-baik saja, tapi paman ini masih bersikap santai dengan meminta orang itu untuk tak menyentuh bocah yang masih SMA. Lalu dia menarik tangannya hingga cengkeraman itu terlepas, tapi tetap saja meninggalkan bekas. Pria besar itu mempertanyakan apakah orang di depannya berniat bertarung demi melindungi bocah yang tak dikenalnya. Sementara itu Sunwoo mencoba mengabaikan mereka agar situasi tak menjadi lebih rumit. Tapi pria besar ini malah memulai serangan dengan berniat melukai paman yang menolongnya. Seketika Sunwoo berbalik sambil melayangkan tinjunya karena dia seharusnya tidak menjadi pengecut dengan tidak ingin membuat masalah. Hanya saja dia berhenti saat menyaksikan pria besar itu tumbang. Siapa sangka drone penjaga yang mengikuti mereka benar-benar memiliki senjata mematikan. Satu tembakan yang sangat tepat mengenai kepalanya hingga nyawanya tak tertolong. Lalu sebuah peringatan terdengar di mana para peserta yang mencoba membuat masalah di luar jadwal resmi maka mereka akan langsung dieksekusi. Sunwoo mulai paham jika dia tak boleh asal-asalan melayangkan tinjunya karena tempat ini tak memiliki hukum dan sudah seperti hutan rimba. Beberapa saat kemudian seseorang di balik layar monitor menyapa mereka semua. Sosok ini memberitahu jika tes doping adalah ronde termudah dengan hanya perlu bertahan. Tapi mulai dari sekarang kekalahan berarti tereliminasi sekaligus tak bisa bertarung lagi. Di balik situasi mencekam yang akan menanti mereka, sosok ini yakin jika mereka akan bersemangat setelah melihat nominal hadiahnya. Seketika gemuruh teriakan semua orang terdengar. Meskipun Sunwoo tak berteriak, tapi dengan uang itu maka keluarganya dapat hidup dengan layak. Untuk itu dia harus bertahan apapun yang terjadi meski harus menghancurkan dirinya sendiri. Sosok ini lanjut memberitahu jika hanya ada satu pemenang, tapi jika berhasil masuk ke 16 besar maka mereka tetap akan mendapatkan bagian yang banyak. Uang itu berasal dari taruhan para VIP yang tertarik pada kekuatan mereka.
Di sisi lain pria ini yakin akan mendapatkan semua uang taruhan itu apapun yang terjadi. Setiap peserta akan memiliki channel tersendiri dan mereka akan diikuti oleh satu drone pemandu yang merekam setiap tindakan mereka. Para VIP akan menonton channel para pemain yang mereka yakini menang sekaligus memasang taruhannya. Semakin besar perhatian yang mereka dapatkan dari para VIP, maka semakin banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Sekarang mereka harus berada di dalam ruangan yang berisi 5 peserta dan mereka juga bebas memilih teman sekamarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, maka para pemandu mereka akan menjawabnya. Kedua orang ini merasa menarik perhatian haruslah sekamar dengan orang kuat tak seperti bocah SMA yang tampak lemah itu. Sunwo memahami jika mencari teman sekamar bukanlah hal yang mudah untuknya. Di sela itu paman yang menolongnya datang sambil meminta Sunwo agar tidak terlalu memikirkannya. Dia juga akan memastikan tidak ada yang terjadi padanya sebelum pertarungan resmi berjalan. Walau paman itu tampak sangat baik, tapi luka di tangannya disebabkan Sunwo sendiri. Paman ini merasa jika hanya tersisa satu kamar yang belum terisi dan mereka harus ke sana. Sunwo tak ingin mempercayai siapapun dan dia harus menganggap semua peserta adalah musuh baginya. Para peserta yang melihat kelompok Sunwo menduga mereka takkan menarik perhatian para VIP. Maka dari itu mereka memilih kamar samping yang berisi manusia tubuh raksasa untuk menarik perhatian. Orang-orang ini sudah sangat tidak normal, seakan mereka berasal dari kelompok Balkbir. Di saat yang sama seseorang memasuki ruangan itu dengan niat bergabung. Dia juga merasa tempat duduk di hadapannya sangat bagus. Untuk menduduki tempat itu, maka dia meminta raksasa di depannya untuk minggir. Pria besar ini tak menyangka seorang bocah berani mengganggunya saat drone penjaga belum diaktifkan. Hal itu menunjukkan jika dirinya bebas melakukan apa saja. Tapi orang itu menghindar sambil menyerang menggunakan jari-jari tangannya. Satu serangan itu sangat telak hingga membuat lawannya tak berdaya. Kedua rekannya sangat terkejut disebabkan serangan itu hampir melubangi lehernya. Lalu dia menanyakan apakah masih ada yang ingin melawannya. Namun kedua orang ini malah ketakutan dengan tidak ingin berakhir seperti rekannya. Sosok ini bernama Han Min dan berusia 19 tahun, tapi dia sangat menyukai pertarungan. Sementara itu Min Sok melaporkan adanya informasi bahwa wakil presdir pertama akan berkelompok dengan pemenang turnamen sebelumnya. Yinwo sangat kesal karena tak ada yang bisa menjatuhkan mereka ditambah perwakilannya hanyalah murid SMA. Namun Min Sok berharap bosnya tidak putus asa karena saat Sunwo masuk dalam 16 besar maka dia bisa menjalani tes doping kedua. Dengan tubuhnya Sunwo berpeluang tinggi untuk mencapai peningkatan level tertinggi yang tak terbayangkan. Jika benar-benar berhasil, maka seorang monster akan pemecah rekor akan terlahir di pihaknya. Yinwo mengerti tapi Min Sok harus mengendalikan bocah itu agar tak diambil oleh VIP lainnya. Untuk sekarang tak ada yang perlu dikhawatirkan karena kamar yang dimasuki Sunwo adalah ruangan yang memiliki penonton terendah saat tes doping. Paman ini memberitahu Sunwo jika mendapatkan penonton tidaklah mudah. Semua itu disebabkan para VIP akan hanya tertarik pada peserta yang dianggapnya kuat. Berbanding terbalik dengan ruangan ini yang dihuni oleh seorang wanita bernama Amanda sehingga dianggap lemah. Lalu terdapat bocah bernama Kimin dengan keahlian yang dianggap biasa saja, yaitu seni bertinju. Yang terakhir adalah orang aneh yang bernama Minon di mana dia mencoba menyentuh sikunya menggunakan lidahnya. Beberapa saat kemudian semua drone penjaga mulai aktif menunjukkan jika perekaman telah dimulai. Paman ini menyarankan semua orang berusaha menarik perhatian agar para VIP bertaruh untuk mereka demi mendapatkan uang. Dia pun memulainya dengan melakukan beberapa gerakan yang cukup hebat.
Paman ini bahkan terus berhitung untuk menunjukkan kekuatannya. Sunwo merasa cara ini tidak akan berhasil, tapi semua rekan sekamarnya tak ingin melewatkan kesempatan ini. Bahkan Amanda mengangkat seluruh tubuhnya menghadap jari telunjuk yang ditancapkan di lantai. Pemandangan ini membuat Sunwo terkesan, tapi mereka berdua seakan sedang bertanding melakukan gerakan itu. Beberapa saat kemudian semua orang dikejutkan akan suara dari luar. Siapa sangka pengumuman terkait duel semua peserta telah selesai. Di sana Sunwo akan disandingkan dengan pria yang tampak menakutkan yang dipenuhi bekas luka. Di sisi lain Yinwo menanyakan kepada asistennya apakah sosok yang bernama Kai merupakan petarung hebat. Berdasarkan data yang diterima Min Sok, pria itu belum pernah kalah dalam bela diri yang mirip dengan Muay Thai. Meskipun mirip, tapi bela diri milik Kai lebih ganas dan brutal sehingga akan sangat berbahaya. Yinwo merasa bela diri Muay Thai termasuk dalam olahraga yang berbahaya disebabkan mengizinkan serangan siku maupun lutut. Min Sok membenarkannya, tapi bela diri milik Kai memiliki akses aturan yang lebih banyak. Tak hanya tidak menggunakan sarung tangan, tapi mereka juga mengizinkan sundulan kepala. Kalau seseorang menyerang wajah dengan dahi, maka akan menyebabkan luka fatal. Semua itu bukanlah tanpa alasan karena dahi merupakan tulang terkuat dalam tubuh manusia. Alasan itulah yang membuat bela diri itu menjadi terlarang untuk dipertandingkan seperti Muay Thai. Bela diri tersebut sudah seperti pertarungan antar gladiator tanpa senjata yang bahkan terkadang merenggut nyawa lawannya. Berdasarkan jejaknya, maka Kai memiliki pengalaman yang sangat baik dengan terus bertarung hingga direkrut ke dalam organisasi untuk bertanding mengatasnamakan mereka. Kai juga memiliki kepribadian yang gemar bertarung, sehingga dia kerap mencari petarung jalanan untuk duel. Ucapan itu membuat Yinwo ragu apakah Sunwo bisa memenangkan pertarungan ini. Min Sok pun mengungkapkan dirinya juga sangat penasaran akan hal itu karena sejatinya Sunwo hanya menggunakan tinjunya di jalanan tanpa masuk ke dalam ring secara langsung. Berbanding terbalik dengan Kai yang memiliki pengalaman tempur yang sangat terasa. Sementara itu di ruangan Sunwo baru saja terbangun dari waktu istirahatnya. Di sana dia sedikit bingung disebabkan tubuhnya terasa lebih ringan. Tapi perasaan ini benar-benar sangat menyegarkan. Lalu Sunwo teringat akan dirinya yang pernah merasakan hal ini. Perasaan itu terasa saat dia terbangun pasca mengalahkan Blackbeard di rumah sakit. Tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, seakan siap untuk bertarung. Di saat yang sama Han Min memintanya tidak terkejut karena hal itu sudah sewajarnya. Paman ini memberitahu jika saat otot didorong sampai pada batasnya akan pulih tanpa kerusakan yang permanen demi menjadi lebih kuat. Tapi paman ini juga menduga jika Sunwo tidak akan pernah lagi merasakan hal itu karena dia sudah mendorong tubuhnya hingga ke batas maksimal. Walau tak terlalu mengerti, tapi Sunwo membenarkan hal itu karena dia tak pernah bertarung melebihi Blackbeard dan Hang Keol. Lalu Sunwo menanyakan kenapa paman di sampingnya mengambil resiko untuk menolongnya. Dengan wajah lesu Han Min menegaskan jika dia hanya teringat pada anaknya. Jika saja dia menjadi ayah yang baik, maka anaknya takkan terjerat pada rentenir. Alasan itulah dia berada di tempat ini demi memperbaiki hidupnya, dimulai dengan melunasi utang tersebut. Sunwo paham niat baik paman di depannya, tapi dia tak perlu melakukan hal itu. Dia lebih baik memikirkan putra aslinya dengan bertahan hidup apapun yang terjadi. Jika dia mati di tempat ini, maka semua keinginan dan impiannya takkan berguna. Ucapan itu membuat paman ini merangkulnya karena Sunwo terdengar seperti bukan anak-anak. Han Min telah mendengar jika pertarungan dengan penonton terbanyak akan ditempati di arena utama. Tak hanya itu, mereka akan melawan beberapa monster yang populer. Namun paman ini malah dikejutkan pada ucapan Sunwo di mana dia menganggap hal tersebut sangat bagus.
Baginya hal itu akan menjadi kesempatan untuk membangun perhatian seluruh VIP ke ruangannya. Han Min tak menyangka jika penampilan polos bocah di depannya sudah menipunya karena dia sudah seperti seorang maniak perang. Di saat yang sama Minon mendekat sambil mengatakan jika di arena utama akan memunculkan 16 VIP terkenal. Mereka tak hanya menonton melainkan membahas kelangsungan dunia karena merekalah yang memegang puncak kekuatan dunia ini di balik layar.